Kolera pandemik. Kolera adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini biasanya hidup di perairan yang agak asin dan hangat, seperti perairan di sepanjang wilayah pesisir. Orang-orang dapat terkontaminasi bakteri ini setelah meminum cairan atau makan makanan seperti kerang mentah atau setengah matang. Ada ratusan famili atau serogrup bakteri kolera. Serogrup Vibrio cholerae O1 dan O139 adalah dua famili bakteri yang diketahui dapat menyebabkan sebuah wabah dan epidemi. Jenis ini menghasilkan toksik kolera yang dapat menyebabkan lapisan sel-sel usus melepaskan jumlah air yang berlebih, menyebabkan diare dan kehilangan cairan dan elektrolit. Satu peristiwa diare dapat menyebabkan peningkatan 1 juta kali lipat jumlah bakteri di lingkungan. Sekitar 80% orang yang tertular bakteri tidak mengalami gejala kolera dan infeksi dapat sembuh dengan sendirinya. Dan di antara orang-orang yang terkena kolera, 20% mengidap gejala yang parah, yang meliputi diare parah, muntah, dan kram kaki. Gejala-gejala ini dapat menyebabkan dehidrasi, shock septik, dan bahkan kematian hanya dalam beberapa jam. Saat ini, penderita kolera dirawat dengan cara penggantian cairan dan antibiotik. Vaksin kolera pun sudah tersedia meskipun hanya memberikan sekitar 65% imunitas menurut WHO. Tidak jelas kapan tepatnya kolera pertama kali ditemukan menyerang manusia. Teks-teks awal dari India dan Yunani menggambarkan khusus kasus-kasus penyakit yang mirip dengan kolera. Salah satu rincian catatan pertama tentang epidemi kolera berasal dari Gaspar Correa, yaitu sejarawan Portugis yang menuliskan tentang legenda India. Ia menjelaskan sebuah kasus penularan penyakit pada musim semi tahun 1543 di Delta Gangga, yang terletak di wilayah Asia Selatan, Bangladesh, dan India. Orang-orang lokal menyebut penyakit ini dengan moriksi, dan dilaporkan membunuh korban dalam waktu 8 jam setelah mengalami gejala-gejala tertentu. Dan penyakit ini memiliki tingkat kematian yang begitu tinggi sehingga penduduk setempat berjuang untuk mengubur semua korban yang meninggal. Banyak laporan tentang bentuk penyakit kolera di sepanjang pantai barat India yang diamati oleh para peneliti dari Portugis, Belanda, Prancis, dan Inggris. Pandemi kolera pertama muncul dari Delta Gangga dengan penyebarannya di Jessore, India pada tahun 1817. Hal ini berasal dari beras yang terkontaminasi dengan bakteri kolera. Penyakit ini dengan cepat menyebar ke sebagian besar India, Myanmar, dan Sri Lanka dengan menempuh rute perdagangan yang dirancang oleh orang Eropa. Pada tahun 1820, kolera telah menyebar sampai ke Thailand, Indonesia, yang mana menewaskan 100.000 orang di Pulau Jawa saja, dan kemudian sampai juga di Filipina. Dari Thailand dan Indonesia, penyakit ini menyebar ke Cina pada tahun 1820, kemudian menyebar ke Jepang pada tahun 1822 menginfeksi orang-orang yang berada di dalam kapal. Wabah kolera juga menyebar keluar Asia. Pada tahun 1821, pasukan Inggris yang melakukan perjalanan dari India ke Oman membawa serta kolera ke Teluk Persia. Penyakit ini akhirnya mencapai wilayah Eropa, yaitu Turki, Suriah, dan Rusia Selatan. Pandemi kolera mereda pada tahun ke-6 penyebarannya. Ada kemungkinan karena musim dingin yang parah pada tahun 1823 sampai tahun 1824. Hal ini mungkin telah membunuh bakteri yang hidup di dalam penampungan air. Pandemi kedua penyakit kolera dimulai sekitar tahun 1829. Seperti pandemi kolera sebelumnya, pandemi kedua ini diperkirakan berasal dari India dan menyebar di sepanjang rute perdagangan dan militer ke Asia Timur dan Asia Tengah serta Timur Tengah.
Pada musim gugur tahun 1830, kolera berhasil sampai ke Moskow. Penyebaran penyakit ini sementara melambat selama musim dingin, tetapi kembali lagi pada musim semi sekitaran tahun 1831. Kemudian akhirnya mencapai Finlandia dan Polandia. Kolera kemudian meneruskan penyebarannya ke Hungaria dan Jerman. Penyakit ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa termasuk Inggris Raya untuk pertama kalinya melalui pelabuhan Sunderland pada akhir tahun 1831 dan London pada tahun 1832 di musim semi. Inggris memberlakukan beberapa tindakan untuk membantu menghambat penyebaran penyakit ini, termasuk menerapkan karantina dan membangun posko kesehatan lokal. Tetapi publik pada saat itu menjadi dihantui oleh ketakutan terhadap penyakit ini dan ketidakpercayaan mereka terhadap tokoh-tokoh yang berwenang. Kebanyakan hal itu tertuju pada para dokter. Pemberitaan pers yang tidak sesuai membuat orang-orang berpikir bahwa lebih banyak korban meninggal di rumah sakit daripada di rumah mereka sendiri. Dan karena hal ini, masyarakat mulai percaya bahwa korban yang dibawa ke rumah sakit dibunuh oleh para dokter. Ketakutan ini mengakibatkan beberapa kerusuhan kolera di Liverpool. Pada tahun 1832, kolera juga berhasil sampai ke Amerika. Di bulan Juni tahun itu, Quebec menyaksikan 1.000 kematian akibat penyakit itu, yang dengan cepat menyebar di sepanjang sungai Saint Lawrence dan anak-anak sungai lainnya. Di tahun yang sama, kolera diimpor ke Amerika Serikat, muncul di New York dan Philadelphia. Selama beberapa tahun ke depan, penyakit itu menyebar ke seluruh negeri, mencapai Amerika Latin termasuk Meksiko dan Kuba di tahun 1833. Antara tahun 1852 dan 1923, dunia akan melihat 4 pandemi kolera lagi. Pandemi ketiga yang terjadi di tahun 1852 sampai 1859 adalah yang paling mematikan. Pandemi ini menghancurkan Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Afrika, menewaskan 23.000 orang di Inggris pada tahun 1854 yang merupakan tahun kolera terburuk. Pada tahun itu, Dr. Inggris John Snow, yang dianggap sebagai salah satu bapak epidemiologi modern, dengan hati-hati memetakan kasus kolera di daerah Soho, London. Hal ini memungkinkan untuk ia mengidentifikasi sumber penyakit di daerah itu, yaitu dari air yang terkontaminasi dari pipa sumur umum. Ia meyakinkan para petugas untuk melepaskan pompa tangan milik warga. Dengan hal tersebut, kasus kolera di daerah tersebut menurun. Pandemi kolera keempat dan kelima secara keseluruhan tidak separah pandemi sebelumnya, tetapi mengalami penyebaran yang sangat mematikan. Antara tahun 1872 dan 1873 misalnya, Hungaria menderita 190.000 kematian akibat kolera, dan Hamburg kehilangan hampir 1,5% dari populasinya karena kolera pada wabah 1892. Pada tahun 1883, ahli mikrobiologi Jerman, yaitu Robert Koch, pendiri bakteriologi modern, mempelajari kolera di Mesir dan Kalkuta. Ia mengembangkan teknik yang memungkinkannya untuk memahami dan mendeskripsikan Vibrio cholerae dan kemudian menunjukkan bahwa keberadaan bakteri di dalam usus dapat menyebabkan kolera. Kemudian, ahli mikrobiologi Italia Filippo Pacini sebenarnya mengidentifikasi bakteri kolera yang kemudian menamakannya sebagai Vibrio cholerae pada tahun 1854. Namun fakta ini tidak diketahui secara meluas dan kemungkinan juga tanpa sepengetahuan Koch. Selama pandemi kelima, Inggris Raya dan Amerika Serikat sebagian besar dalam kondisi yang aman berkat peningkatan pasokan air dan tindakan karantina.
Pandemi kolera yang ke-6 pada tahun 1899 sampai dengan 1923 sebagian besar tidak mempengaruhi Eropa Barat dan Amerika Utara. Hal itu dikarenakan karena kemajuan negara tersebut dalam bidang kesehatan masyarakat dan sanitasi. Tetapi penyakit itu masih saja merusak India, Rusia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Pada tahun 1923, kasus kolera telah mereda di sebagian besar dunia, kecuali India. Hal ini dikarenakan kasus itu menewaskan lebih dari 1,5 juta orang di India pada tahun 1918 dan 1919. Tidak seperti pandemi sebelumnya, yang semuanya berasal dari India, pandemi kolera yang ke-7 dan saat ini dimulai di Indonesia pada tahun 1961. Pandemi ini menyebar ke seluruh Asia dan Timur Tengah, mencapai Afrika pada tahun 1971. Pada tahun 1990, lebih dari 90% dari semua kasus kolera dilaporkan ke WHO. Penyakit ini ternyata berasal dari benua Afrika. Di tahun 1991, kolera muncul di Peru, kembali ke Amerika Selatan setelah absen selama 100 tahun. Menewaskan 3.000 orang di Peru pada tahun pertama penyebarannya dan kemudian menyebar ke Ekuador, Kolombia, Brazil, dan Chili, dan kemudian Amerika Tengah dan Meksiko. Meskipun pandemi kolera saat ini telah menyerang 120 negara, sebagian besar penyebaran penyakit ini muncul di negara-negara miskin yang kurang berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi sejumlah wabah dahsyat, termasuk wabah Zimbabwe di tahun 2008 sampai 2009 yang menginfeksi sekitar 97.000 orang, diantaranya menewaskan 4.200 orang. Dan kemudian ada wabah Haiti di tahun 2010 sampai 2011 yang diikuti gempa Haiti, dan penyakit tersebut menjangkiti lebih dari 500.000 orang-orang. Pada tahun 2017, wabah kolera menyebar di Somalia dan Yaman. Warga Yaman yang terinfeksi sebanyak 500.000 orang dan menewaskan 2.000 orang.